Hai Sobat UB TV, kembali lagi nih, nggak terasa kita akhirnya bertemu kembali setelah melewati episode-episode yang sudah berjalan di episode Triple C. Dengan saya Naswa Tahira, dengan narasumber kita yang spesial tentunya dengan Bapak Sidik selaku Redaktur Ekonomi Update UB TV. Selamat datang kembali Bapak di episode Triple C ke sekian-sekian kalinya. Datang, nggak terasa ya, kita sudah 1 minggu dan hari ini kita akan bahas beberapa saham lagi ya. Ya, benar sekali. Kayaknya kita ini cukup seru yang berita-berita yang mau kita bahas hari ini. Kira-kira sektor apa aja sih bocorannya? Ada sektor perbankan, sawit, luar biasa sekali. Oke. Otomotif. Benar sekali Pak, otomotif kita jarang bahas. Kali ini di episode kali ini akan kita bahas tentang saham otomotif Pak. Oke. Langsung saja berita yang pertama dari emitennews.com. Astra atau ASII catat penjualan mobil naik 8,7% pada Oktober 2024. Nah, PT Astra International Tbk ini atau ASII melaporkan peningkatan penjualan mobil sebesar 8,7% secara bulanan. Nah, dengan total penjualan mencapai 43.596 unit pada Oktober 2024, naik dari 40,096 unit pada September 2024. Peningkatannya naik 8,7% Pak, otomotif Astra ini. Ya, ini untuk Astra ya, terutama untuk otomotif memang tahun ini dinamikanya sangat menarik ya, sangat karena salah satunya adalah kedatangan merek-merek untuk mobil listrik. Dan tahun ini penjualan mobil listrik itu juga naiknya cukup meningkat. Dan ini memang menjadi kompetitor atau menjadi tantangan bagi Astra yang memang sampai hari ini belum memiliki lini mobil listrik. Ya. Jadi daya saing tersendiri gitu ya Pak? Gitu. Jadi salah satunya itu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, memang kalau kita melihat beberapa kuartal lalu penjualannya sempat turun dan di akhir tahun ini kalau tadi diberitakan meningkat, ini juga menjadi kabar yang menarik ya. Karena penjualan otomotif memang untuk tahun ini itu meningkat, baik untuk kendaraan roda 4 ataupun roda 2. Nah, Astra ini juga untuk lini yang roda 2 juga naik itu, kemarin catatannya itu juga naik untuk yang roda 2, begitu juga yang untuk roda 4. Nah, apakah ini berimbas pada sahamnya? Memang pada beberapa, kalau kita lihat hari ini, saham Astra memang diperdagangkan stagnan, jadi tidak naik, tidak turun, di 4.930 ya, di sesi kedua ini. Kalau kita lihat dalam 6 bulan itu sebetulnya masih naik ya, masih naik 4%. Jadi masih naik Rp200 atau 4,22%. Dan sebetulnya Astra ini merupakan induk dari banyak perusahaan. Jadi beberapa minggu lalu kita kan pernah bahas beberapa anak perusahaannya yang bagi dividen interim ya, kayak Auto, kita pernah kemarin kita bahas Auto, terus kita bahas selain Auto juga kemarin kita sudah bahas. Nah, kalau sekarang juga sama, Astra ini merupakan saham yang rajin bagi dividen. Dia dalam 1 tahun itu bisa bagi dividen 2 kali, interim maupun final. Kalau tahun 2024 ini kemarin dia sudah bagi dividen itu Rp519 per lembar saham. Nah, kalau kita lihat PBV-nya apakah ini masih murah atau mahal? Memang kalau untuk pernya itu masih cukup murah ya, 5,87 itu untuk pernya, sementara untuk market cap-nya itu besar loh. Astra itu market cap-nya Rp199,58 triliun. Jadi ini juga menurut saya itu sektor otomotif, apalagi bagi teman-teman yang memang mengkoleksi Astra ya masih menarik untuk tahun ini gitu. Jadi bisa menjadi pilihan untuk investasi ya Pak, saham otomotif boleh, ini. Bukan hanya perbankan, tapi juga otomotif ini ternyata ada sahamnya juga ya. Karena dia memang lini distribusi mereknya cukup banyak ya. Jadi ada Toyota, Daihatsu, Isuzu, Lexus juga, Peugeot, BMW, itu merupakan dia main dealer dari produk-produk yang memang sangat familiar ya. Kita lihat di jalanan kan merek-merek ini sangat banyak ya beredar gitu.
belum jejaring bengkel dan sebagainya. Jadi ya masih oke lah saham Astra. Masih bisa bertahan di tengah peningkatannya melalui mobil listrik ya Pak. Dari apa itu namanya persaingan otomotif, memang, tapi masih bisa mengunggulkan peningkatan hingga 8,7% penjualan. Nah, itu tadi teman-teman berita terkait saham otomotif. Kira-kira berita apa lagi yang akan kita bahas dari industri sawit, Bapak? Oke, sawit. Emitennews.com lagi. Emiten ini perusahaan yang bergerak di industri sawit PT Triputra Agro Persada Tbk atau TPAG yang merupakan milik Taipan TP Rasmat mengumumkan bahwa anak perusahaan terkendali telah membagikan dividen interim dengan total senilai 187,65 miliar. Nah, perusahaan terkendali tersebut PT Hamparan Perkasa Mandiri, PT Subur Abadi Warna Agung, PT Etam Bersama Lestari, dan PT Natura Pasifik Nusantara membagikan dividen interim pada 13 November 2024. Nah, ini kalau kita berbicara TPAG, memang tidak bisa dilepaskan dari sosok Pak Rahmat ya, TP Rahmat, Theodore Palgunadi Rahmat. Nah, Pak TP Rahmat ini semula itu adalah eksekutif di Astra. Gitu. Dia lama sekali di Astra itu. Jadi terus, sangat berhubungan dengan Astra ya, kita bahas tadi ya Pak? Ya, dia keluar terus punya perusahaan sendiri, salah satunya di bidang sawit ya, Triputra Agro Persada. Jadi kalau kita lihat dia memang sifatnya hampir kayak sama Astra ya. Jadi dia karakter bisnisnya di Pak TP Rahmat itu juga termasuk yang suka bagi dividen, termasuk ini ya. Jadi dia kalau bagi dividen interim berarti dalam 1 tahun dia bagi dividen 2 kali gitu ya untuk industri sawit ya. Kalau kita lihat harga sahamnya hari ini diperdagangkan di 840 turun Rp45 atau 5%. Tapi kalau kita lihat dalam 6 bulan ya, kalau kita lihat 6 bulan dia naik gitu, 6 bulan terus kalau 1 tahun itu juga naik sebetulnya dalam 1 tahun ini itu juga TPAG naik ya. Jadi dia di awal tahun itu diperdagangkan di harga 500 gitu loh. Jadi kalau sekarang 840 itu dihitung saja kenaikannya itu juga sudah cukup bagus ya untuk industri sawit milik Pak TP Rahmat. Itu. Sahamnya ini harganya berapa tadi Pak? 840. 840. Berarti sangat terjangkau banget ya Pak ya, sahamnya PT Sawit ini. Ya kalau Anda beli 1 lot berarti cuma 84.000. 84.000. Ya. Sudah bisa dibeli. Ya, dibeli. Baik, itulah tadi yang kita bahas mengenai otomotif dan sawit. Kira-kira saham apa aja yang kita bahas setelah ini? Tetaplah bersama kami. Oke pemirsa, kembali lagi di program Triple C bersama saya. Lagi-lagi kita akan membahas mengenai saham perbankan swasta terbesar di Indonesia. Apa itu? Ya, benar sekali Bank BCA. Nah, Bank BCA ini membagikan dividen interim sebesar 6,16 triliun, mengumumkan akan membagikan dividen interim tahun buku 2024. Gimana nih Pak Sidik mengenai perbankan BCA? Ya, ini juga saham yang blue chip. Jadi langganan masuk LQ45, jadi saham yang sangat jadi favorit di bursa kita ya. Benar sekali. Pertama, walaupun harganya mahal ya, BCA itu harganya mahal. Tetapi ini memang menjadi saham favorit. Pertama karena harga sahamnya itu cenderung naik terus, dari tahun ke tahun itu naik terus ya. Nah, kalau kita lihat hari ini diperdagangkan di 10.075, naik Rp650 atau naik 6,90. Jadi memang biasanya saham-saham itu kalau perusahaan sudah mengumumkan bagi dividen, dia akan naik gitu loh, dia akan naik. Sehingga kalau teman-teman ingin beli di harga yang masih lebih murah, memang agak jauh-jauh hari ya. Jauh-jauh hari. Biasanya kalau sudah diumumkan dividen dia akan naik gitu. Kecenderungannya seperti itu. Nah, kita lihat memang kalau dilihat secara PBV maupun PER-nya ini juga mahal ya. PBV-nya
itu di 4,88. Jadi kalau standar saham under value adalah 1, ini sudah 4 kali lipatnya. Begitu juga dengan pernya itu 24,32. Tetapi memang saham yang bagus memang biasanya dihargai lebih mahal. Itu juga satu hal yang wajar ya. Jadi orang ya like dislike, kalau memang dia suka cari saham murah ya mungkin BCA bukan saham yang tepat, tetapi saham BCA itu memang saham yang sangat bagus gitu loh, karena memang kecenderungannya dia naik, sehingga investor yang pegang saham BCA itu akan mendapatkan dua keuntungan. Satu itu dari harga sahamnya yang naik, capital gain. Yang kedua adalah dia termasuk saham yang rajin membagikan dividen. Nah, setahun dia bagi 2 kali. Nah, sekarang dia bagi interimnya, berarti nanti ada dividen final yang biasanya lebih besar. Nah, kalau kita lihat interim saja dia sudah 6,6 sekian triliun ya. Itu kan juga sudah besar sekali loh, itu ya. Itu sudah besar sekali. Nah, sehingga kalau kita lihat BCA ini menjadi salah satu saham yang bisa menjadi simpanan ya bagi teman-teman yang memang dia memang penyuka dividen ataupun penyuka capital gain gitu loh. Jadi kalau bahasanya Pak LKH memang ini saham harga mercy gitu ya. Ya memang harganya mercy gitu. Jadi bukan harga bajai, tapi harga mercy atau memang mahal. Tapi memang pengalaman kalau kita lihat memang dari tahun ke tahun harganya memang terus naik ya. Harganya stabil terus ya, naik ya. Ini saya perlihatkan data dalam 5 tahun terakhir dia naik 59,79%. Jadi kalau nasabah itu punya saham BCA 5 tahun yang lalu, berarti sekarang uangnya nasabah itu sudah naik 50%. Gitu loh. Luar biasa sekali. Itu dari kenaikan harganya gitu loh. Nah, dari dividennya ya dia setiap tahun ya bagi 2 dividen. Jadi kalau kita lihat 5 tahun lalu itu harganya masih berkisar sekitar 6.000 gitu loh. Nah, sekarang kan sudah 10.000 gitu. Luar biasa jadi, sekali. Ya, jadi kenaikannya juga cukup signifikan. Baguslah untuk investasi. Ya. Dan adapun jadwal pembagian dividen ini, cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi pada 20 November 2024, ex dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi pada 21 November 2024, dan cum dividen di pasar tunai pada 22 November 2024, ex dividen di pasar tunai pada 25 November 2024, dan pembayaran dividen interim pada 11 Desember 2024 mendatang. Oke, jadi sudah terjadwal ya Pak? Sudah terjadwal. Jadi kalau misalnya nasabah ingin beli untuk dapat dividen itu masih bisa sebelum tanggal 18. Sebenarnya setelah tanggal 18 itu misalnya nasabah beli itu sudah tidak tercatat mendapatkan dividen. Tapi kalau belinya sekarang sampai tanggal 18 itu, nah cum dividen itu seperti itu. Gitu. Jadi meskipun kita investasi sekarang masih dapat pembagian dividennya setelah ini yang dibagikan ya Pak? Iya, jadi tidak nunggu 1 tahun gitu loh. Walaupun misalnya besok kamu beli, itu nanti tanggal 11 ditransfer dividennya. Wah, luar biasa gitu. Sekali. Bank terbaik di Indonesia ya Pak. Sangat-sangat investasinya juga sangat bagus untuk teman-teman sekalian nih. Kira-kira itulah ya dari perbankan BCA yang sudah kita bahas. Selanjutnya dari emitennews.com, Surya Toto Indonesia atau Toto akan menggulirkan dividen interim sebesar 123,84 miliar. Alokasi dividen itu diambil sekitar 62,5% dari tabulasi laba bersih per 30 September 2024 senilai 198,30 miliar. Jadi para investor akan menerima santunan dividen Rp12 per lembar. Dan baru saja membagikan dividen pada 11 November 2024 kemarin, Pak. Toto ini. Ya, jadi ini untuk Toto memang untuk dividennya sudah terbagi ya kalau tidak salah ya. Ya. Sebelum menjelaskan ini Toto ini di bidang apa sih Pak? Yang biar teman-teman itu semua pada tahu juga. Sebentar. Nah, ini memang menarik ya, jarang kita membahas saham ini. Pasti teman-teman juga asing ya, itu apa. Jadi kalau jadi kalau Anda ke toilet gitu kan ya, lihat ada misalnya wastafel ataupun klosetnya, itu ada tulisan Toto yaitu. Gitu. Jadi Toto ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang peralatan keramik dan sebagainya gitu loh. Jadi dia banyak sekali memang di situ. Jadi kalau kita ke toko bangunan atau ke toko material gitu ya, cari peralatan rumah tangga ataupun apa yang premium ya salah satunya itu merek Toto gitu loh. Kalau misalnya kita ke toilet itu ada itu
Ternyata ada sahamnya juga ya, Pak? Iya, ada Toto. Oke, itu kalau barangnya. Kalau sahamnya hari ini diperdagangkan di Rp236, dia turun 2% ya. Jadi kalau dia bagi dividen ya ini bagus juga. Ini termasuk saham yang murah karena kalau kita lihat di PBV-nya itu hanya 0,99, jadi masih belum 1. Dan pernya itu di 9,46. Nah, kalau kita lihat apakah Toto ini rajin bagi dividen? Nah, sebetulnya dia rajin bagi dividen. Ini saya punya catatan dari tahun 2008 sampai tahun 2024 dia tidak pernah absen membagi dividen. Jadi sebetulnya Toto ya bisa lah ya. Jadi pilihan bagi investor. Harganya juga murah sekali, Pak. Ya, harganya murah gitu, 236. Jadi itu cuma 23.000 Rp23.000. Murah sekali ya, Pak. Per satu lot, dapat 100 lembar. Luar Gitu. biasa. Jadi kalau nasabah punya uang 100.000, itu bisa punya 4 lot atau 400 lembar saham gitu. Daripada ngafe di menghabiskan uang ya, Pak, mungkin untuk investasi di Toto Boleh. aja. Bisa Luar biasa itu. sekali. Dan itulah saham yang kita bahas mengenai perbankan BCA dan juga Toto. Luar biasa sekali. Kira-kira berita apa yang akan kita bahas setelah ini? Tetaplah di Triple C. Baik pemirsa, kembali lagi di Triple C. Kali ini kita akan membahas lagi-lagi tentang perbankan swasta, apa itu Bank OCBC. Nah, emitennews.com ini unit usaha syariah atau UUS PT Bank OCBC NISPTBK atau NISP mencatat kinerja positif hingga September 2024 dengan aset mencapai 10,4 triliun, tumbuh 29% dari tahun ke tahun. Nah, pembiayaan juga mencatat kenaikan sebesar 21% menjadi 5,9 triliun. Bagaimana nih Pak terkait perbankan OCBC? Ya, ini juga salah satu saham yang sedang ramai dibicarakan di pasar modal kita. Jadi kalau hari ini diperdagangkan di harga Rp1.335 per lembar saham, jadi turun Rp5. Kalau kita lihat dalam 6 bulan terakhir, dia masih naik. 5 bulan terakhir itu dia naik 5,56%. Kalau 1 tahun, dia naik 10,83%. Nah, NISP ini menarik karena harganya under value atau murah ya. Jadi kalau kita lihat PBV-nya itu 0,77, jadi kalau saham itu PBV-nya di bawah 1, itu memang secara teoritis itu murah gitu loh. Nah kalau kita lihat pernya juga tidak terlalu mahal, yaitu 6,36 ya. Itu juga tidak terlalu, market cap-nya cukup tinggi, jadi market cap-nya itu 30,86 triliun gitu loh. Nah jadi NISP ini memang saat ini dikategorikan salah satu saham yang under value, sehingga banyak investor yang mengkoleksi saham NISP. Nah, kalau kita lihat, saya lihatkan satu data lagi, salah satu investor retail, investor personal yang dia itu membeli, salah satunya adalah Pak Loh Keng Hong, gitu ya. Pak Loh Keng Hong ini menjadi salah satu pemegang saham NISP yang besar. Jadi tahun ini saya bacakan ya, tahun 2024 saja pada Maret kemarin Pak LKH itu masuk ke 20 terbesar pemegang saham. Dia di urutan ke-8 ya. Di urutan ke-8, dan waktu itu dividen yang diterima oleh Pak LKH itu 8,79 miliar gitu loh.
Luar biasa sekali. Dari saham NSP saja ya. Karena beliau memang punya saham yang besar gitu loh. Banyaklah di situ ya. Nah, jadi kenapa saya tadi bilang menarik karena memang saham ini sama Pak LKH, Pak Lokenggong itu disebut saham yang under value gitu loh, dan Pak LKH memiliki saham ini sehingga memang beliau kan memang investor yang ini ya, jadi rujukan lah ya di bursa saham kita gitu loh, sehingga sekarang saham NSP itu menjadi salah satu saham yang banyak dibicarakan dan diincar oleh investor gitu, dan memang harganya memang masih under value. Jadi kalau kita lihat 1.345, jadi kalau satu lotnya itu hanya 134.000 saja gitu loh. Nah, itu. Dan PBV-nya memang masih murah. Nah, kalau kita lihat memang emiten perbankan pada tahun ini ya, tahun 2024 ini memang kinerjanya banyak yang bagus-bagus, baik itu milik BUMN ataupun swasta gitu. Ini juga tidak lepas dari pemulihan ekonomi yang mungkin sudah berjalan ya pasca COVID, terus kita melihat pemilu juga aman, nanti kita berharap juga pilkada aman, nah sehingga ekonomi bisa tumbuh, dan kalau ekonomi tumbuh pasti sektor yang paling pertama terpengaruh adalah perbankan. Karena kan kalau ekonomi tumbuh orang punya uang, dia simpan di mana? Di bank kan. Terus kalau misalnya dia mau ekspansi, dia minta kreditnya kemana? Ke bank. Jadi kalau orang itu banyak yang kredit kan, otomatis laba perbankan pasti akan naik gitu loh, baik swasta maupun pemerintah. Jadi ya NSP ini bisa menjadi salah satu saham perbankan yang bisa dimiliki ya, ataupun dijadikan portofolio oleh investor kita gitu loh. Jadi ya nasabah bisa punya, kalau mau beli ya silakan aja, mau beli BCA boleh, mau beli, tapi ya itu ya harganya mahal atau cenderung lebih mahal daripada OCBC. Oke, harganya Mercy gitu, mau beli yang tengah-tengah itu bisa, ataupun juga bisa beli perbankan yang Bank Pembangunan Daerah yang kapan hari pernah kita bahas ya. Benar. Jadi ada Bank Jatim, terus Bank Jabar sama Bank Banten kalau nggak salah ya. Kita pernah bahas dua, BJBR sama BJTM pernah kita bahas, kita memang belum pernah bahas PEX ya, Bank Banten kita belum pernah, dan itu harganya juga masih terjangkau. Jadi Bank Jatim itu di sekitar Rp500 lembar saham gitu loh. Jadi kalau nasabah punya uang 50.000 aja itu sudah bisa untuk beli satu lotnya gitu, Bank Jatim gitu. Bank daerah ya Pak? Bank daerah itu juga bagus, kinerjanya juga bagus. Jadi kita kalau ini kan kita sudah akhir tahun ya, memang salah satu sektor yang menarik di bursa kita ya memang emiten perbankan, saham-saham perbankan itu bagus juga gitu. Kalau dari NISP ini apakah juga rutin membagikan dividen ya Pak? Sebentar aku cek, NISP kalau kita lihat dividen, NISP ini pernah absen kalau 3 tahun terakhir ini dia absen di tahun 2021 ya. Jadi 2022 dia bagi, 2023 dia bagi, 2024 dia bagi juga gitu loh. Jadi 3 tahun terakhir ini dia konsisten bagi dividen, tetapi kalau kita lihat 5 tahun memang ataupun 10 tahun dia ada beberapa tahun yang tidak membagikan dividen. Ya, kalau kita lihat ya, tapi kalau kita lihat memang dia 3 tahun ini bagi terus, tapi sebelum itu dia kadang bagi kadang tidak gitu loh. Gitu. Tetapi memang perusahaan itu punya alasan, jadi dia itu bisa membagi dan tidak itu punya alasan. Biasanya misalnya dia ingin ekspansi sehingga labanya ditahan, tidak dibagi tapi ditahan karena perusahaan itu masih mau melakukan ekspansi atau membutuhkan permodalan untuk yang diambil dari internal, dari kas internal atau dari laba gitu loh. Jadi sebetulnya kalau kita mengikuti pendapatnya Pak LKH, dia investasi saham itu karena kadang beliau mengincar capital gain-nya gitu loh, jadi tidak mengincar dividennya. Ya kalau bagi dividen investing memang NISP kayaknya tidak begitu cocok gitu loh, karena tidak rutin membagi dividen. Tapi kalau misalnya mengincar capital gain, kenaikan harga saham, ya ini salah satu sektor yang cocok. Bisa menjadi gitu. pilihan Ya kalau misalnya dividen investing ya bisa ambil misalnya kayak BCA, BSI ataupun bank-bank milik pemerintah, karena dia ya rutin bagi dividen gitu.
Luar biasa sekali, episode kali ini kita mendapatkan banyak sekali ilmu manfaat mulai dari saham otomotif, perbankan, sektor sawit juga ada. Nah teman-teman kira-kira episode selanjutnya kita akan membahas terkait berita apa lagi ya. Dan terima kasih teman-teman pemirsa yang sudah menyaksikan Triple C episode kali ini. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya bersama saya Naswa Tahira dan tentunya dengan narasumber Bapak Sidik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.